Jangan lupa subscribe channel Abdi Fatih dan klik loncengnya. Mantap. Semoga manfaat. Lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abdi Fatih, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Kali ini kita akan bahas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh penziarah kubur, yang mana hal ini sudah sering terjadi. Saya kira hal ini terjadi dikarenakan kurang pengetahuan mereka. Nah, oleh sebab itu kami ingin membahas ini dan semoga ini nyampe kepada orang-orang yang melakukan itu dan semoga cepat menghentikannya. Dikarenakan ini sangat penting sekali para sahabat dan ini sering terjadi. Makanya kami ingin menjelaskan hari ini dan semoga ini bermanfaat. Para sahabat Abdi Fatih, memang ziarah kubur dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha." Kata Rasulullah, saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, fazuruha, maka sekarang fazuruha, ziarahlah kalian semuanya ke kuburan. Rasulullah SAW mencegah para sahabat untuk ziarah kubur. Yang pertama, dikarenakan banyak para sahabat yang baru masuk Islam, dikhawatirkan terjadi semacam salah keyakinan dan lain sebagainya. Setelah Rasulullah SAW memandang para sahabat imannya kuat, Rasulullah menganjurkan untuk ziarah kubur, fazuruha, maka ziarahlah kalian semuanya kepada kubur. Ziarah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun ada beberapa hal yang dilakukan oleh penziarah dan ini dianggap keliru oleh syariat. Maka dari itu ini sangat penting untuk diketahui para sahabat supaya tidak terus-terusan terjadi dan orang yang sudah mengetahuinya semoga memberitahu orang-orang yang tidak mengetahuinya. Yang pertama para sahabat, kesalahan yang dilakukan oleh penziarah kubur adalah mencabut rumput yang ada di atas kuburan. Hal ini tidak diperkenankan karena memang berlandaskan kepada hadis yang sahih bahwasanya Rasulullah SAW, hadis panjang ya, bahwasanya Rasulullah melewati dua kuburan yang mana ahli kubur tersebut tersiksa atau disiksa oleh para malaikat. Lantas Rasulullah SAW meletakkan dua pelepah kurma yang masih basah. Para sahabat heran apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya para sahabat tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hada?" Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Rasulullah SAW menjawab, supaya ini bisa meringankan siksa keduanya. Para sahabat, para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwasanya bunga, pelepah kurma dan lain sebagainya yang masih basah yang ditaruh di atas kuburan selagi itu masih belum kering itu bisa meringankan siksanya mayit. Begitu juga rumput atau sesuatu yang tumbuh sendiri di atas kuburan itu juga bisa meringankan siksa kuburnya para ahli kubur yang ada di makam tersebut, ada di kuburan tersebut. Oleh sebab itu para sahabat sangat dilarang untuk mencabut rumput yang masih hijau. Jangan sampai kita jabuti rumput itu dikarenakan rumput itu bisa meringankan siksa kuburnya ahli kubur itu. Nah, hal ini disampaikan oleh Imam Al-Qulyubi, Imam Syekh Al-Malibari, dan juga Ibnu Hajar Al-Haytami, Khatib Asy-Syirbani, dan juga Al-Bujairami. Ini semuanya sependapat dengan apa yang kami sampaikan barusan, bahwasanya tidak diperkenankan mengambil atau mencabut rumput yang ada di atas kuburan dikarenakan itu bisa meringankan siksanya mayit. Kalau sudah kering atau misalnya rumput itu menjalar kemana-mana, ini bagaimana solusinya? Atau sampai tumbuh tinggi rumput itu sehingga kuburan itu tidak terlihat sejuk dilihat mata lah, tidak sejuk begitu ya. Solusinya cukup dipotong saja, jangan sampai dicabut. Jangan sampai dicabut, dipotong saja, dirapikan ya. Sahabat, yang kedua,
Yang kedua yang sering sekali kesalahan yang dilakukan oleh penziarah, yakni duduk di atas kuburan. Biasa ya kita lihat ketika mengantar jenazah, banyak orang-orang yang duduk di atas kuburan. Atau orang penziarah karena capek, karena apa, duduk di atas kuburan, bahkan nongkrong, bahkan pakai rokok dan lain sebagainya. Hal ini sangat dilarang. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya li'an ayyajlisa ahadukum ala jamratin fatahliku thiyabuhu fatakhlusu ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabrin. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya kalian duduk di atas bara api sehingga bara api itu bisa membakar pakaianmu, tembus sampai kulitmu ikut terbakar, itu lebih bagus daripada duduk di atas kuburan. Maka dari itu para sahabat, ayo kita jaga tata krama kita. Orang yang meninggal dunia, mereka menurut keyakinan kita ya, sama. Jadi mereka hanya pindah alam, jasad mereka yang habis, tapi roh mereka masih sama. Lah sebab itu Rasulullah SAW mencegah ini, janganlah kita hormati ahli kubur, Maka dari itu ketika kita masuk ke kuburan, kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Yang ketiga para sahabat, ini bersifat umum, bukan hanya untuk penziarah. Bahwasanya kesalahan yang sering kita jumpai dan yang dilakukan sampai sekarang ini, yakni membangun kubur. Jadi kuburan dikasih bangunan di atasnya, yang mungkin tujuannya supaya terlihat bagus dan juga gampang menziarahi, tapi pandangan syariat ini lain para sahabat. Pertama, hukum membangun kuburan ini apabila tanah pribadi, misalnya keluarga kita meninggal dan kita kubur di tanah pribadi kita, maka hukumnya makruh. Apabila di tanah wakaf, maka hukumnya itu haram dan wajib dibongkar. Pertama yaitu ada diaul mal, yang kedua memang mempersempit lahan ini. Jadi jasad orang yang ada di kuburan itu sudah habis dimakan tanah, dimakan cacing, tapi bangunannya tetap ada walaupun berpuluh-puluh tahun, sehingga jenazah-jenazah yang baru ini tidak leluasa mencari tempat lain, tidak leluasa mencari tempat di situ, sehingga semakin tahun semakin sempit lahan untuk pemakaman. Semoga ini bermanfaat. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon koreksinya kami terima dengan lapang dada, insyaallah. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.